Puji Tuhan. Ya. Pagi ini saya terima beberapa WA. Ya. Mereka selamat melayani, selamat beribadah, tapi saya sementara menghindari crowd. Tidak apa-apa, masing-masing sesuai dengan imannya saja. Ada yang takut ibadah di sini? Saudara, pagi stabil, ya. Jam kedua kurang sedikit. Dan saya percaya sore tetap akan stabil. Ya. Wong barusan nyanyinya mantep banget deh. Walau 1000 rebah di kiriku, 10.000 di kananku, ya toh. Diganti toh, walau corona di kiriku, Corolla di kananku. Aku mercy saja. Saudara, bulan ini adalah bulan Maret. Bulan Maret temanya berbicara mengenai iman. Faith forward, iman yang maju. Kenapa iman diulang-ulang? Bukankah kita semua orang beriman? Penting nggak iman? Kehidupan kekristenanmu hanya berpusat kepada iman percaya. Kita tahu iman itu bukan, ya apa itu iman? Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pagi hari ini kita semua mencari Dia. Ada amin, saudara. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Di dalam hadirat Tuhan ada ya, kuasa untuk mengatasi rasa takut. Saudara. Dan iman itu bukan hasil usahamu. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dengan jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara beriman, kalau Tuhan tidak kasih benih iman, you nggak mungkin beriman. Dan iman, benih iman yang diberikan, tidak cukup statis begitu saja. Minggu ini temanya adalah mature in faith. Dewasa di dalam iman. Penting. Benih iman diberikan. Tapi untuk menumbuh kembangkan adalah bagian saudara dan saya. Kolose 2, ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara bisa bertumbuh kalau iman itu berakar, rooted, berakar, nancep. Bu Claudia, apa artinya berakar, Bu? Fungsinya berakar kuat itu apa? Ya, pohon kalau akarnya, ya pohon beringin itu akarnya kemana-mana, nancep ke dalam. Ada badai dia kuat. Iman harus berakar seitu. Saudara ingat perumpamaan tentang penabur? Yang cuma jatuh di permukaan-permukaan, ada panas terik aja layu mati. Tentunya bukan semacam itu iman yang harus ada dalam diri saudara dan saya. Benih iman yang sehat, yang subur, ditumbuh kembangkan bagiannya saudara dan saya. Yang pertama berakar, artinya iman itu bukan sekedar knowledge, bukan sekedar pengetahuan, tapi harus nancep dihidupi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, menghidupi firman gampang atau susah? Bu Padma. Susah. Kenapa susah? Karena ya, firman banyak yang berlawanan dengan kemauan kita. Falsafah dunia banyak berlawanan dengan firman. Firman katakan kalau ditampar pipi kari, kasih pipi
Enak aja. Ya tampar 3 kali, diemin. Keempat kali ya tak tonjok. Kan begitu. Tentunya bukan semacam itu. Buah yang harus dihasilkan. Berakar, nancep, ya, dihidupi. Menjadi bagian dari hidup kita. Dan yang kedua dikatakan dibangun, build up. Di atas firman. Di dalam Roma dikatakan iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Setiap kita dengar firman Kristus enggak? Setiap minggu pasti, tiap hari baca. Tapi apakah iman kita bertumbuh dewasa semua? Saudara? Kembali. Rooted and built up. Tertanam, dihidupi, dan dibangun. Ada usaha kita untuk memelihara supaya iman itu timbul. Iman timbul, ya, iman timbul bertumbuh tidak otomatis, tapi ada effort, ada usaha. Ya. Ingat Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja, ada bagiannya Allah, tapi ada bagiannya kita. Untuk pertumbuhan iman ada bagian kita. Karena itu iman perlu diberi nutrisi yang baik. Yaitu kebenaran firman. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Di ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Di ayat yang ke-22 dikatakan, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara tahu firman, ngerti firman, fasih membicarakan firman, tapi tidak dipraktekkan, tidak dihidupi, tidak dilakukan, dikatakan kita menipu diri sendiri. Saudara tidak pernah bertumbuh, karena firman tidak menjadi makanan iman kita. Menjadi orang percaya gampang atau susah? Percaya gampang atau susah? Kalau semuanya lagi baik-baik saja, percaya. Percaya enggak? Percaya gampang. Minggu lalu, 10 hari yang lalu, saya ketemu seorang ibu dalam pergumulannya. Ketika ketemu, dia katakan demikian, saya jadi orang percaya bukan baru. Saya jadi orang percaya sudah lama, tapi saya berani percaya sejak saya mengalami tantangan dalam hidup saya. Saudara, percaya dan berani percaya itu two different things. Percaya dalam keadaan baik, gampang. Berani percaya itu artinya in every situation and condition. Keadaan baik, tidak baik, penuh tantangan, in your hard time, you tetap percaya. Itu berani percaya. Berapa banyak orang begitu mudah berubah kepercayaannya ketika menghadapi ujian tadi dikatakan. Sebab ujian itu mendatangkan ketekunan. Dan pada saatnya akan ada buahnya. Berani percaya. Sampai berhari-hari saya renungkan kata berani percaya. It's hard to describe kalau kamu nggak ngalami sendiri. Saudara akan belajar berani percaya ketika kau mengalami tantangan dalam hidup. Untuk percaya semua orang bisa. Ya. To trust is easy, kadang-kadang take it easy. Tapi untuk berani percaya, itulah iman yang dewasa, iman yang bertumbuh. Iman yang enggak tergantung apa yang kita alami. Penting. Berani percaya.
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Nah, kedepannya ini yang berani percaya. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saudara, inilah berani percaya. Kita nggak lihat jalannya buntu, buntet. Rencana Tuhan kita nggak ngerti. Roma 8 katakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini kebaikan apa? Saudara, disitulah berani percaya. Berlawanan dengan falsafah dunia, berlawanan dengan nasihat orang bilang, kamu ngapain? Saudara ingat Ayub. Kutukilah Allahmu, mati habis itu. Yang ngomong siapa? Yang nasihatin gitu sama Ayub siapa? Penolong yang sepadan, tiang doa loh, bojone loh saudara. Saudara bisa bayangkan. Betapa itu digerogoti imannya oleh orang terdekat yang harusnya mensupport dia. Katakan, mati aja habis itu. Kutuki Allahmu terus matilah. Allahmu ignore kamu kok, abaikan kamu kok. Saudara, disinilah berani percaya. Berani percaya. Saudara, kedewasaan ketika kita berani percaya. Saat engkau berani percaya, 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Berani percaya. Ketika semua orang katakan B, kamu tetap A karena firman Tuhan katakan A. Itulah berani percaya. Melawan arus itu capek loh, suffer. Tapi asal engkau berakar, dibangun di atas kebenaran firman, kau harus tetap jalan dan berani percaya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, dunia dikalahkan oleh iman saudara dan saya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian. Ketika engkau berani percaya, mengandalkan Tuhan. Dalam tanda kutip, spekulasi. Tapi kita tahu, janji Allah ya dan amin. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Saudara, gak gampang orang berani percaya kalau betul-betul mengalami hard time. Tapi itulah ya, makanya saya renungkan berani percaya. Saya dengar istilah itu tak renung-renung, benar loh, berani percaya. Ya. Berapa banyak kita di saat-saat ya mengalami tantangan dalam hidup kita lupa kata berani percaya ini. Percaya sih gampang, berani percaya perlu iman yang kuat. Saya percaya iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Setiap kita dengar firman, setiap kita baca firman, tapi berapa banyak imannya nggak pernah bertumbuh. Kenapa orang punya iman yang nggak pernah bertumbuh? Yang pertama, ya tidak mempunyai right understanding about God and His Word. Tidak mempunyai pengenalan yang benar tentang Allah dan firman-Nya. Minggu lalu Pak Johan kasih ilustrasi yang bagus sekali. Bagaimana seorang gadis yang kerja di library. Dia punya pacar, seorang dokter muda. Dokter bukan dokter, dokter orang pinter. Satu hari dokter ini mengunjungi pacarnya di library. Lalu dia mengambil satu buku yang kelihatannya jarang dibaca, wong debuan. Lalu dia katakan, ini buku tentang apa? Kamu tahu nggak? Itu buku yang bikin aku stres, nyebelin. Gua paling nggak suka baca. Kenapa? Susah dimengerti. Lalu dokter ini katakan,
Ini buku tak tulis aku loh. Waktu aku masih student dulu, ya, aku nulis dan penerbitnya minta jangan pakai nama asli karena itu nggak cantum ke namaku. Tapi ini bukuku. Ceweknya langsung terdiam. Op, salah ngomong. Pacarnya pulang dia ambil bukunya. Dilihat, dibaca sampai pagi enggak berhenti. Ternyata bukunya menarik sekali. Kenapa? Karena dia kenal siapa penulisnya. Siapa di sini punya pergumulan males baca Alkitab? Enggak usah angkat tangan. Tapi Tuhan tahu. Engkau males karena kamu enggak kenal penulisnya. Cuma kata orang, Alkitab itu ya hati-hati. Makin baca kamu makin tertuduh loh. Banyak aturan, banyak larangan. Do not. Wah, jadi kehilangan damai sejahtera sukacita. No. Di situ banyak rencana-rencana masa depan penuh pengharapan yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Dan you gak pernah bisa klaim dan minta kalau you gak ngerti rencana Allah untuk hidupmu. Pengenalan pribadi Allah kita penting. Kau tahu apa isi hatinya, apa kerinduannya. Kita tahu berkali-kali saya ilustrasikan bagaimana ya, tidak ada Allah lain yang mengumpamakan hubungan dengan jemaatnya itu seperti bapak dan anak hanya di dalam Kristus Yesus. Bapak enggak ada yang mau mencelakakan anaknya. Bapak happy kalau anaknya lebih hebat dari dirinya. Saudara, enggak ada rasa insecure. Mengenal pribadi, mengenal Allahnya, mengenal isi hatinya. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, firman yang nancep dihidupi, powerful. Bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam hidup kita ini, tiap kali kita mau make decision, do something, itu selalu ada 3 suara yang mempengaruhi. Kira-kira suara yang pertama suara apa Pak Bambang? Suara hati kita yang seringkali lebih banyak dipengaruhi logik. Yang kedua, Bu Claudia, suara iblis itu jelas memprovokasi ya toh. Tapi iblis sekarang kan sophisticated loh. Dia nggak norak kayak dulu. Lu itu cewek cakep lu, jinah dong, nggak ada. Pasti di rebuke in the name of Jesus. Iblis itu sekarang waduh ya, dia cuma kasih pertimbangan. Lu nggak bosen 32 tahun married tiap hari makan gado-gado. Itu ada ketoprak, kan mirip sama gado-gado, nggak terlalu salah kan. Kenapa nggak sekali-kali coba ketoprak? Saudara, lu nggak bosen tiap hari makan nasi padang, sekali-sekali steak dong. Apalagi lagi tugas di Amerika 2 minggu sendirian, nggak ada yang kenal. Coba dong steak, local steak. Yang senyum-senyum pasti tahu. Saudara, iblis tidak norak. Tapi akan kasih alternatif, pilihan, pandangan-pandangan yang menyesatkan. Yang ketiga, suara. Karena itu kalau ada suara dalam hati kita sebelum make decision, jangan langsung ditengking semua. Dalam nama Yesus lah, Roh Kudus kok ditengking. Belajar. Kalau iblis kita jelas tahu, ujungnya pasti mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis mencuri damai sukacitamu. Membunuh imanmu, membinasakan kehidupan rohanimu. Tapi antara suara hati dan suara Roh Kudus, you nggak bisa membedakan kalau you nggak punya intimate relationship. Ada amin, saudara. Saudara nggak mungkin bisa. Tadi Firman katakan, ya.
Kalau kita bertumbuh dalam iman, kita akan punya kepekaan untuk membedakan antara suara kudus dan suara hatimu. Semuanya terjadi karena hubungan. Saya 32 tahun menikah. Tahu nggak? Tahu. Saya suka makan gado-gado, tapi kalau 4 hari, 5 hari gado-gado terus disediakan, 4 juga, saudara. Nanti saya ini hari keempat sudah gado-gado, hari kelima saya bilang kalau gado-gado lagi, gua ngambek deh, gua nggak makan. Mau GoFood karena saya nggak tahu caranya. Tergantung anak-anak kalau GoFood. Ya. Jadi pokoknya saya mau protes, nggak mau. Tahu-tahu keluar sudah bakmi godok tuh. Lalu saya bilang, kok bisa bakmi godok? Iya. Aku hari ini dia pengen beliin bakmi godok. Saya memang pengen bakmi godok gitu. Kebetulankah? No, 32 tahun relasimu, you tahu. You bisa lihat simptomnya, you tahu sampai batas di mana. Dia harus dikasih variasi. Jumat bakmi godok, Jumat, Sabtu bakmi godok, Minggu makan di gereja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis bakmi godok lagi. Awas kalau Jumat bakmi godok lagi, seminggu bakmi godok. Tahu-tahu besoknya sudah nasi tim tuh. Dari mana? Intimate relationship. You bisa baca. Engkau tidak akan bisa membedakan suara Roh Kudus dan suara hatimu kalau kau nggak punya hubungan. Karena kamu nggak pernah dengar suaranya. Yang dominan suara hatimu sendiri. Saudara, perlu. Kenapa iman orang percaya yang sudah dengar firman bisa goyah? Karena nggak punya pengertian dan hubungan yang intim dengan Allahnya. Yang kedua, apa yang membuat orang percaya bisa digoyahkan? Lukas 6 ayat 45 katakan apa yang keluar di mulut itu meluap dari dalam hati. Setuju ya? Enggak setuju ya harus setuju, wong itu firman yang bilang. Yang keluar di mulut meluap dari dalam hati. Hati bicara pikiranmu. Pikiran semua inputnya dari mana? Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Apakah semua yang kita lihat, kita dengar, kita rasa itu adalah kebenaran? Ya, kita lihat satu tonton video ini agak panjang tapi it's good. Ya, di dalamnya ada begitu kata-kata pesan yang bagus. Silahkan diputar. Wow, the view from this office is incredible. Bam, perfect. Now for the caption, new office, business is booming. Wow, looks like Brad just got a brand new office. Brad, the one you used to work with? Yeah, he started his own business and looks like things are going pretty well for him. Here, check it out. Wow, he must be making really good money. What's wrong? What's wrong? I mean, come on, Christine. I've got a crappy job. I barely make more than minimum wage, and here's Brad with a baller new office. Hey, listen to me. Don't let what people post on social media make you feel bad about your own life. Besides, things aren't always as good as they look on Instagram. Yeah, sure. Now come on, let's go eat. It'll help clear your mind. Brad, I'm going to need... What are you doing in my chair? I'm sorry, I just... I told you to come in and clean my office, not act like this office is yours. You're right, I'm so sorry. I promise it won't happen again. Good. Now, hurry up. I don't have all day. Yes, ma'am. Oh my gosh. This place is incredible. Saya harap jemaat di sini nggak ada yang Got gini. it. All right. Now for a quick caption. Homeowner before 30,
Hashtag millionaire money moves. He just bought a brand new house. I can't believe this. Who? Who do you think, Christine? Brad. He's not even 30 yet, and here I am, 33 years old, and I'm still renting a crappy apartment. Daryl, there's nothing wrong with our place. And everyone's timeline is different. Don't compare your life to his. Well, how would you feel if someone you worked with started their own successful business and just bought a brand new house? I'd just be happy for them. Yeah. Whatever. You're not a guy, so you don't understand. Look, who knows if it's even real or not? You're stressing yourself out for nothing. Now, can we go eat, please? I'm starving. All right, let's get just one more. What are you doing? Are you taking pictures inside my house? I'm sorry, your place is super nice. I didn't hire you as my photographer. I hired you as my assistant. So act like it. Yes, ma'am. Now help me get these boxes from the truck. Right away. Woo. This car is a beauty. Time to snap a pic for the fans. Now for the caption. New day, new ride. Hashtag money moves. What? He just bought a brand new Rolls Royce too. That's like a $300,000 car. Okay, Daryl, enough. You've been looking at Instagram all day and look how it is affecting you. You're ruining your happiness for nothing. Of course I am unhappy. Let's go say hi. Hey, Brad? Daryl? Hey, man. Hey, nice to see you, man. You remember Christine, right? Yeah. Hi, how are you? Nice to see you. Is this your ride? This thing is sick. Yeah, I just got it. Pretty sweet, right? Yeah, I can't believe how well you're doing. I actually follow you on Instagram, so I saw the new office and the new house. Seriously, congrats. It's really amazing. Oh, thanks, man. Ever since I started my new company, business has been booming. But, you know, enough about me. Where are you working now? Oh, well, I'm actually still at same place. Oof. Yikes. Brad, what is this? Someone just sent me your Instagram account. That, I can explain. It's, You're taking pictures in my office, inside of my house, and now in front of my car. Pretending that they're yours. Ma'am, I'm really sorry. If you can just give me a second, I can... Save it! Enough of all of this. You are just my assistant. Nothing more. Well, you were my assistant. You're fired. What? Dipecat ujungnya. Saudara, apa yang keluar di mulut meluap dari dalam hati. Apa yang masuk dalam hati berdasarkan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Yang belum pasti kebenaran. Berapa banyak postingan orang membuat kau kehilangan damai sejahtera sukacita. Tadi. Tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan. Tidak bisa ngucap syukur. Saudara, begitu banyak kata-kata yang membuat saya, yang menurut saya bagus sekali. You ruin your happiness for nothing. Kau menghancurkan kebahagiaanmu, rasa ucapan syukur for nothing. Yang belum pasti kebenarannya. Saudara, di sini nggak ada toh. It's happened once in my house. Even my house not as big as that one ya. Dia fotoin di Facebook. Saya lagi lihat-lihat, loh rumahku yang mungil kecil kok ada di Facebook. Saudara, ada orang yang punya kebiasaan demikian. Ya, dan saya harap tidak ada di tempat ini. Engkau bukan hanya menipu dirimu sendiri, engkau mencuri, merusak damai sejahtera sukacita dalam hidup orang lain. Saudara, kita lihat bagaimana ujungnya.
ujung-ujungnya ternyata dia seorang kacung bahasa Indonesianya. Iya kan? Kacung dibulik ya pakai jas, keren. Saudara, ya. Saudara, karena itu watch what you watch. Perhatikan apa yang kau lihat. Tidak selalu kebenaran. Filter what you hear. Saring. Yang sampah jangan dimasukin, sampah dibuang sebagai sampah. Yang kebenaran, yang membangun iman, yang kesaksian, simpan sebagai hal-hal yang mengencourage kita untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani. Saudara, banyak sekarang ya. Sekarang ini kan ya, berat 85 diedit jadi kayak berat 58. Ya kan pinter-pinter lihai-lihai toh, diedit-edit ya. Hidung sederhana jadi mancung kayak hidung bule gitu ya toh. Ya, di Cina pernah ada itu pacaran lewat itu sosmed ya, dunia maya. Ketika ketemu ternyata enggak secantik foto di dunia maya. Namanya aja dunia maya kok. Maya itu kan fantasi, bukan realita. Ya, karena itu jangan ya, perhatikan apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasa. Tidak selalu kebenaran. Itu kalau kita cuma ngikutin gitu, ya ujungnya kita kehilangan damai sejahtera, sukacita, nggak bisa ngucap syukur. Ya. Padahal ucapan syukur menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab apa yang kita rindukan. Penghambat yang membuat iman kita goyah yang pertama, tidak punya cukup pengetahuan tentang Allah dan firman-Nya. Karena itu bacalah firman. Bacalah firman. Yang kedua, jaga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ada kuasa dalam mulut orang percaya. Ya, tadi dia, aku masih di dalam pekerjaan ya, crappy job katanya. Orang lain bersyukur masih punya kerjaan, orang lain pengen punya kerjaan. Dia punya kerjaan, dia mengeluh dengan pekerjaannya. Ya, lihat rumahnya gede, dia bilang, aku masih nyewa apartemen yang, ya. Untung ceweknya memberikan hal yang positif terus, ngingetin terus. Ya. Bahwa kita cukup menikmati kan selama ini dengan rumah yang ada. Siapa yang gak pengen punya rumah lebih besar? Siapa gak pengen mobil lebih bagus? Ya. Tapi kuncinya satu, beriman, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Jangan kejar tambahannya dulu, kebalik saudara. Sebab kalau corong ngejar tambahannya, tambahan dari siapa? Pemberi tambahan itu ada Tuhan, ada hantu. Kalau Tuhan memberi tanpa pernah membangkit dan mengingat, kalau hantu kasbon, ada saatnya kamu ditagih dengan renten yang tinggi, bunga yang tinggi. Penghambat ya, yang dalam iman orang percaya adalah tidak bisa membedakan suara hati dan suara Roh Kudus. Dan itu hanya bisa diatasi ketika engkau punya hubungan yang intim, intimacy. Ya. Ayat yang kelima tadi yang kita baca. Dari Yakobus 1. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara beriman tapi harus punya hikmat. Tapi iman di atas hikmat itu yang membuat terobosan dan keberhasilan kita alami. Kalau hikmat yang jadi utamanya, iman kamu cuma reserve, you gak akan mengalami terobosan yang tetap. Saudara, hikmat penting gak? Penting. Ya kita ingat cerita bagaimana kisah rombongan anak-anak muda yang lagi retreat di Taiwan, pergi ke pegunungan. Di dalam perjalanan dia harus menyeberangi suatu sungai yang seringkali banjir pada musim tertentu.
Mereka sore sampai di situ dan mereka mengharapkan bisa berkemah di di seberang sungai untuk barbeque dan membangun tenda di sana. Waktu dia mau nyebrang, penduduk lokal setempat sudah bilang, hati-hati, semalam hujan lebat di gunung. Anytime air bah bisa turun. Dan anak muda ini dengan gagah berani katakan, imanku, Allahku yang memprotek aku. Tuhan adalah perlindunganku. Siapa aku harus takut? Aku berjalan bersama Tuhan. Aku pasti nyebrang. Badai, banjir pun tidak bisa menghanyutkanku. Betul, di tengah-tengah penyeberangan. Air bah hujan semalam mengalir begitu deras. Hasilnya? Mati saudara. Dia beriman habis-habisan tapi nggak pakai hikmat. Saudara mesti ngerti, kita semua dikasih hikmat. Hikmat bicara lebih banyak logika. Tapi hikmat harus ditundukkan. Ya, Korintus katakan kita harus menawan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Bukan menaruh hikmat di atas iman. Orang sakit dikasih obat. Ini zaman kesembuhan supranatural. Aku akan sembuh tanpa pengobatan. Obat dibuang dalam nama Yesus. Buang. Ya mati. Jangan pernah mendikte cara kerja Tuhan. Saudara, kita terlalu sering berdoa sudah punya blueprint untuk Tuhan ikutin. Kita tidak menghargai kedaulatan Allah. Cara Tuhan menolong Marta tidak sama dengan menolong Sorta dalam kasus yang sama. Jangan pernah mempolakan cara kerja Tuhan. Dengan cara yang ajaib. Ya, dia akan menolong dengan caranya yang ajaib. Saudara, kedewasaan iman tidak akan pernah ketahuan when you are in a fine condition. Kalau keadaannya baik. Kedewasaan iman hanya teruji ketika kita punya masalah. Ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup. Sekarang tantangan di dunia ini apa toh yang paling hit? Dokter Haris? Tantangan di dunia yang paling hit semua orang ngomongin apa ini? Corona. Ya toh? Coronavirus. Kita lihat satu video lagi. Begitu Australia menyatakan positif ada yang kena corona. Ini anak saya langsung ngirim. Pi, lihat Pi. Apa itu supermarket semua. Kosong semua saudara. Apa yang kosong? Tisu toilet. Saya nggak habis pikir bule Australia ini apa ya. Kok yang dikejar tisu toilet? Mungkin dia pikir nanti di karantina perlu banyak tisu toilet untuk apa? Dia nggak kreatif. Kita ini orang Indonesia kan kreatif. Ya toh, di karantina nggak ada tisu toilet. Ya udah toh, back to nature toh. Kembali ke tradisional. Kita kan punya metode BCA. Maaf ya. Bisa cebok pakai air. BCA. Iya kan? Lah bule kan nggak punya ide itu. Karena itu panik. Dan saudara lihat lagi videonya satu lagi. Gara-gara tisu roll terjadi di supermarket di Sydney. Hey, stop! That's enough! Udah nanti enggak nular roh marahnya. Saudara lihat, ibu anak itu punya troli penuh dengan tisu roll, diambil oleh si celana biru satu, itu jambak-jambakan kayak gitu loh. Saudara, itu kan di Australia, di Jakarta. Seorang ibu naik KRL, batuk-batuk, dipaksa turun oleh seisi gerbong loh saudara, diturunin di pasar Minggu loh. Karena begitu parno. Bu Diana tadi pagi kesaksian, dia batuk-batuk langsung dibentak ibu, pakai masker. Benar sih, yang pakai masker tuh yang sakit. Ya, saya itu kan 25 Desember sampai 25 Januari sampai 29 Januari di Hong Kong ngisi retreat. Aduh, pengen cepet pulang saudara.
Kemana-mana pakai masker. Harus pakai masker, keluar pakai masker. Masuk tit, keluar tit, tatit gitu. Pengen pulang. Nah, pakai masker kan udah uap hidung saya anget naik ke atas. Kena kacamata belabur. Lihat barang semua jelek saudara. Padahal di Hongkong biasanya lihat barang bagus-bagus itu. Apalagi di pasar senggol. Toh. Ini jadi nggak nafsu pengen cepet pulang. Saudara, ya, mesti ngerti ya. Firman Tuhan katakan demikian. 2 Korintus 4, Matius 24 ayat 12. Dan karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, kasih dingin enggak? Sudah dapat 1 troli, diambil 1 roll aja, waduh dijalani jambak-jambakan kayak gitu. Ibu batuk ibu loh, wanita loh. Harusnya kan dikasih tisu atau yang punya masker ekstra di tasnya dikasih ekstra masker. Malah diturunin loh saudara. Jangan bilang loh, sama aja kalau sudah parno gitu. Di sini puji Tuhan masih banyak. Pagi juga stabil. Karena tadi saya katakan, ya toh, biar corona di kiri, corona di kanan, aku tetap jalan. Di dalam mercy-nya Allah. Mercy bukan Mercedes, mercy. Kasih karunia Allah. Tapi ingat, beriman dan berhikmat. Jangan sok jago. Ya toh. Oke, saya punya beban mau ke Wuhan. Ya toh. Masuk di sana dikasih itu segepok itu bilang, oh enggak, anak Tuhan. Belum 3 jam ya kolaps kamu nanti. Itu namanya tidak berhikmat. Ya. Saudara, ketika engkau ya kasih kebanyakan orang dingin, engkau tetap punya kehangatannya kasih Kristus. Unconditional love of Jesus Christ tetap mengalir dari hidupmu. Bukankah itu penginjilan? Orang bisa lihat Kristus yang nyata dalam hidupmu. Orang bisa rasakan pribadi yang kita katakan ada dalam diri kita. Dan akan tanya, siapa yang ada dalam dirimu? Orang mencari dia mendapat. 1 jiwa bagi kerajaan surga. Ya, ingat Pak Niko dulu katakan, penuaian tidak terjadi, selalu terjadi di tengah goncangan. Ketika orang panik, orang takut, orang tidak punya secure, ya, disitulah kesempatan untuk mencari nama Tuhan. Untuk mempromosikan siapa Allah yang kita sembah. Allah yang hidup yang namanya Yesus Kristus. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Tanda dari kedewasaan rohani. Yang pertama. Apa kira-kira Pak Bambang? Orang yang dewasa itu apa tandanya? Orang kalau dewasa, rendah hati, sabar, artinya karakter Kristus nyata. Ada buah yang keluar dari hidup kita. Orang yang dewasa firm, tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Ya. Awal bulan depan ada 1 KKR ya, di 1 kota, saya nggak sebut kotanya. Ngapain saya promosikan. Seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Di iklannya, dia katakan dengan lantang, all the Pentecostal teaching and school are wrong. Semua sekolah-sekolah dan pengajaran Pentakosta adalah salah. Yang mengajarkan bahwa setiap orang percaya akan mengalami rapture, diangkat sebelum aniaya. Sebab Tuhan, God told me, Tuhan berbicara sama saya, dia bilang, ya toh, bahwa ujian terakhir dari orang iman, orang percaya adalah penganiayaan. Mau masuk aniaya? Dia del-del sama setan. Saudara, God is love. Dan Allah mengasihi anak-anaknya, menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Dia akan protect anak-anaknya yang setia dan beriman untuk tidak alami aniaya. Karena itu kita percaya, GBI percaya, ada pengangkatan orang percaya sebelum masa aniaya datang. Kalau kita ya nggak jelas dengar gini-gini, bisa loh kita goyah. Karena mereka juga lakukan sign and wonders. Pasti di KKN-nya ada kesembuhan, ada mujizat. Itu sudah pasti.
Tapi mujizat dari siapa kita nggak tahu. Ya, firm, nggak gampang diombang-ambingkan oleh, ya nggak gampang diiming-imingin, nggak gampang disesatkan. Yang kedua, orang yang dewasa itu bertanggung jawab, responsible. Ya, orang itu nggak blaming orang lain. Ketika ada masalah dia tidak akan menyalahkan orang lain. Yang ketiga, orang yang dewasa punya daya tahan. Sebab dia tahu ketika Tuhan izinkan pencobaan terjadi, bukan ya, not to fail them, bukan untuk menggagalkan, bukan temptation, tapi examination, satu ujian untuk menjadi lebih dewasa dan naik kelas. Dan yang terakhir, orang yang dewasa pasti menghasilkan buah dalam hidupnya. Buah pertobatan, buah roh, buah jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Karena itu ya, tidak perlu takut, tapi berhikmat. Jangan nantangin, tapi berhikmat. Tapi jangan sampai, Yesus saja takut kok. Di firman katakan ketika Yesus menghadapi saat-saat disalibkan, dia takut dan gentar katanya. Ya, tapi Yesus tidak dikuasai oleh ketakutan dan menggagalkan rencana keselamatan saudara dan saya. Hanya karena ketakutan. Mari saudara, hanya dekat Allah saja. Kita tenang. Pujian lama, Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari bangkit berdiri nyanyikan bersama saya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari berdoa. Bapa, terima kasih. Kami kembali diingatkan mengenai iman percaya yang bukan hasil usaha kami tapi pemberian Allah. Iman yang God entrusted to every one of us. Untuk ditumbuh kembangkan menjadi dewasa. Supaya kami didapati sebagai mempelai Kristus yang kudus tak bercacat celah pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, ajar kami untuk selalu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Menjaga apa yang kami lihat. Menjaga apa yang kami dengar, menjaga apa yang kami rasa. Sebab dari apa yang kami lihat, dengar, dan rasa, maka mengalir ke pikiran kami dan keluar di mulut kami. Setiap kata-kata negatif yang keluar dari mulut kami akan dipegang iblis. Untuk menghantam kami kembali, untuk menggerogoti iman kami kembali. Kami tahu iblis adalah penipu dan bapak segala pendusta. Bapa, ajar kami untuk membangun kehidupan intim lebih lagi sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan di hari-hari yang semakin jahat. Sehingga kami firm, kami dewasa, tidak mudah disesatkan dan digoyang. Kami bertanggung jawab dengan iman kami. Dan kami menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Bapa, meteraikan apa yang kami dengar. Roh Kudus urapi kami. Bukan jadi pendengar, tapi orang yang mendengar dan melakukannya. Setiap kita yang merespon firman dan siap jadi pelakunya. Mari bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.